Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bertemu lagi dengan Jebama Channel di sini guys. Oke guys, sekarang kita akan langsung aja masuk ke tutorial bagaimana pertama kali setting batu esara di laptop kita guys. Di sini kita sudah siapkan untuk flashdisk batu esaranya dan beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita pertama kali melakukan setting atau mencobakan flashdisk batu esara ini ke laptop atau komputer kita. Oke, langsung aja guys, kita mulai untuk tutorialnya. Oke, pertama kali kita harus setting dari booting optionnya guys. Jadi kita masuk ke BIOS-nya. Kita masuk ke BIOS dulu guys. Kemudian kita setting beberapa di situ. Guys, itu pertama kali kita tancapkan dulu flashdisk-nya sebelum kita melakukan setting BIOS-nya. Kita tancapkan dulu ke laptopnya atau ke PC kita. Kemudian kita baru nyalakan untuk laptopnya atau PC-nya. Untuk di beberapa laptop, cara masuk setting BIOS-nya berbeda-beda guys. Kalau di laptop HP, cara masuk ke BIOS-nya adalah dengan menekan F10. Oke guys, kita sudah masuk ke BIOS-nya guys. BIOS dari HP. Kita kemudian menuju ke configuration boot options. Oke, kita masuk ke boot option. Kemudian kita pilih untuk secure bootnya guys. Secure bootnya kita tekan enter. Kemudian kita pilih untuk disable. Oke. Kemudian kita masuk ke UEFI boot order. Nah, kalau misalkan boot order laptop kalian masih OS boot manager atau dari harddisknya atau dari SSD-nya, kita pilih untuk yang kita naikkan adalah yang USB flash drive atau USB hard disk. Jadi kita naikkan USB flash drive atau USB hard disk-nya, kita naikkan dengan menggunakan F6. Nah, seperti ini guys. Jadi dia USB flash drive atau USB hard disk, dia menjadi prioritas utama untuk melakukan booting dari laptop kita atau PC kita. Nah, kalau misalkan flash disk atau hard disk-nya yang dimaksud tidak ada atau tidak menancap di laptop atau di PC, maka dia otomatis akan melakukan booting berdasarkan orientasi atau prioritas yang kedua, itu OS boot manager atau berdasarkan dari SSD dan atau hard disk dari laptop kita sendiri. Oke, setelah kita pilih untuk menaikkan USB flash drive atau USB hard disk-nya untuk prioritas boot order, kemudian kita exit aja, save and change, kita pilih yes. Oke guys, kita sudah masuk ke sistem batu esaranya. Oke, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke menunya guys. Menunya adalah pencet spasi. Nah, kita pertama kali harus melakukan sound setting guys, karena biasanya ketika masuk logo batu esaranya itu musiknya untuk pertama kali saat kita menancapkan flashdisk batu esara itu musiknya bisa sangat keras. Jadi kita volumenya kita jadikan ke 50% aja. Kemudian untuk musik volumenya kita ke 50%, oke? Kemudian kita escape atau back. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan controller, atau sebenarnya controller itu sebenarnya nggak usah di setting guys. Karena apa? Karena ketika kita pertama kali menancapkan itu biasanya otomatis sudah terdeteksi oleh batu esaranya. Misalnya ini ya, ini saya tancap di sini ya. Nah, dia terdeteksi kan? Nah, langsung bisa kita menggunakan kontrolnya guys. Nah, seperti ini guys. Nah, jadi sebenarnya tanpa perlu setting controller itu sudah bisa dilakukan. Oke. Kita kembali ke menu lagi. Di menu ini kita akan melakukan lagi untuk namanya game setting guys. Game setting. Jadi untuk pertama kali aspek ratio-nya guys. Aspek ratio-nya saya sarankan full aja guys. Karena apa? Nanti kalau kita tidak full, biasanya untuk kita memainkan PS2 di kanan kirinya akan muncul akan muncul seperti batasan atau ada gambar di kanan kirinya guys. Jadi tidak full layar kalau misalnya kita mau memainkan PS2. Tapi kalau PSP otomatis dia sudah full layarnya. Kemudian untuk di tab gamenya guys.
Misalkan di PSP. Oke. Nah, PSP di sini kalau kita misalkan gamenya kita belum terscraping atau belum ada previewnya, kita bisa melakukan scraping atau preview tiap game. Kalau misalkan secara umum bisa kita lakukan atau secara keseluruhan bisa, tapi biasanya akan terjadi error karena tidak semuanya game akan terdapat file scrapnya. Oke, misalnya saja di sini Asphalt Urban. Oke, nah ini kan sudah ada scrapnya. Kalau misalkan kalian beli flash sepatu serinya di Debama Channel, di Debama Store, itu otomatis sudah ada untuk scraping gamenya guys. Jadi kalian tidak usah susah-susah untuk mengkoneksi ke internet untuk mencarikan scrap gamenya. Kalau dibeli di Debama Store, di Debama Channel, otomatis sudah ada scraping gamenya. Oke, kemudian untuk kita setting game PS2 nya guys, yang seperti saya sampaikan tadi, kalau misalkan belum disetting full screen, nanti jadinya seperti ini guys. Misalkan ini ya, Tekken 5 ini ya, saya advance game optionnya oke, katakanlah game aspect ratio nya kita menggunakan auto, maka dia akan seperti ini guys, munculnya akan seperti ini. Nah, kalau misalkan tidak kita setting auto, dia akan muncul seperti ini guys, ada batasan kanan kirinya atau apa ini namanya, ada bingkainya guys, bingkai di kanan kirinya. Jadi dia tidak full layar. Kalau misalkan kita tidak setting untuk rasio layarnya menjadi full. Jadi kalau kita setting auto, dia akan munculnya seperti ini. Nah, ketika kita melakukan settingan di menu utamanya, game setting, kita lakukan video modenya, kita pilih sebentar. Video mode kita, game aspect ratio-nya kita pilih full, maka otomatis seluruh game akan PSP maupun PS2 itu akan menjadi gamenya akan tampilannya tanpa ada bingkainya. Jadi otomatis tampilannya akan menjadi full layar seperti ini guys. Nah, dia sudah tampilannya menjadi full layar seperti ini. Guys, untuk tiap gamenya kita bisa setting tiap gamenya untuk resolusi gamenya guys. Jadi kita kita pilih salah satu game, misalkan Silent Hill 2 ini, rendering resolusinya kita mau pilih yang terbaik atau yang pilih biasa aja. Jadi saya sarankan sih untuk rendering resolusinya kita pilih per game aja guys, karena per game biasanya berbeda untuk berat ringannya game berbeda tiap game. Jadi tiap game kita pastikan untuk kita setting rendering sekalinya. Jadi kita pencet X selama untuk di game yang kita inginkan, kemudian pilih advance game option. Nah ini rendering resolusinya kita pilih guys. Kita pilih auto atau 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Biasanya untuk PS2 saya biasanya maksimal di 2 kali guys, itu sudah sangat bagus. Oke, kita misalkan pilih yang 2 kali aja ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Salah satunya resolusi skillnya kita setting. Jadi memang di Batosara ini lebih simpel untuk melakukan setting terhadap resolusi gambarnya guys. Kalau misalnya kita pakai langsung PCX 2 itu memang agak ribet atau agak rumit pengaturnya. Tapi kalau di Batosara lebih disimplified atau disimpelkan. Kalau misalkan lebih detail bisa pakai resolusi rendering resolusinya kita bisa pakai 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Kalau pakai default boleh, tapi biasanya lebih bagus 1 kali atau 2 kali itu di atasnya lah guys. Oke, nah ini guys. Kalau resolusi sekalian sudah kita atur, misalkan kita sudah bermain game.
kemudian kita ingin mematikan game ini atau kita ingin bermain game yang lain. Caranya mudah sekali guys. Jadi kita tinggal pencet tombol select beserta juga start. Jadi select kemudian start. Nah, dia akan keluar ke menu utamanya, menu pilihan gamenya. Oke. Jadi misalkan ini Tekken, ini resolusinya tadi saya pilih 2 kali untuk Tekken ya. Sekarang saya turunkan ke auto. Memang kalau misalkan gamenya berat, resolusinya kita pilih yang tinggi, biasanya gamenya akan sedikit sedikit nge-lag. Tapi kalau misalkan resolusinya kita pilih auto, itu memang bisa lebih lancar. Tapi memang gambarnya tidak maksimal gambarnya. Jadi memang secara default itu sebetulnya untuk tombol select ini adalah tersetting untuk menjadikan hotkey guys. Jadi seperti ini. Kalau kita mau bermain, misalnya kita pencet gamenya, itu nanti akan dia muncul di sini. Dia akan muncul di sini tombol-tombol hotkey dan shortcut yang bisa kita lakukan. Jadi misalnya kita pencet ini ya. Nah ini guys. Nah itu saya freeze itu ya. Nah itu adalah tombol shortcut ketika kita bisa bermain game. Mungkin kita mau berpindah game atau menghentikan gamenya, atau kita bisa saving state-nya, atau saat kita bermain sampai di mana nanti kita bisa save di situ. Jadi misalnya ini guys. Nah, ini adalah save state sama load save state. Oke, kita coba di situ. Nah, misalnya gini guys, yang dimaksud tombol load set adalah seperti ini guys. Katakanlah ketika kita sedang bermain ya, kita sedang di tengah permainan seperti ini. Nah, ternyata dirasa settingannya kurang maksimal untuk resolusinya. Kita bisa kembali ke menu awal guys, tanpa nanti memulai dari awal. Jadi misalnya seperti ini ya. Oke, kita sedang berada di tengah-tengah game, resolusinya kurang bagus. Oke, kita pencet aja guys tombol hotkey-nya select dengan tombol kotak ini guys. Nah, dia saving state, ini ada tulisannya saving state slot to slot 0. Oke. Dan ketika kita keluar lagi ke game awal, katakanlah ke menu gamenya, katakanlah kita setting resolusinya kurang mantap katakanlah ya. Kemudian kita pakai 1 kali sini. Kita balik ke gamenya tadi, MotoGP 08 tadi. Nah, ketika kita sudah masuk ke gamenya, kita pencet aja tombol select sama tombol segitiga. Nah, kita langsung menuju ke melanjutkan game yang tadi guys. Jadi seperti itu guys, fungsinya untuk fungsinya untuk tombol load state sama save state. Jadi ketika kita mau save state, kita pencet tombol select atau hotkey-nya dengan tombol kotak. Kemudian ketika kita mau meload lagi yang kita save tadi, yang terakhir tadi di tengah-tengah game tadi, kita pencet tombol select atau hotkey dengan tombol segitiga. Itu guys caranya guys. Jadi kita tidak perlu mengulang dari awal, kita langsung masuk ke tengah-tengah permainan ketika saat kita ketika tadi save state-nya tadi guys. Oke. Kemudian untuk game Nintendo Entertainment System yang 700 in 1 ini guys, kita selectnya pakai tombol bulat. Dan kalau kita kembali, kita pencet tombol segitiga, kita tombol pencet X untuk kembali ke menu awalnya
game 700 in 1 ini. Ya, katakanlah di sini kita pilih. Oke guys, tadi tutorial pertama kali saat bermain atau menggunakan flashdisk Batocera. Dan kalau misalnya kalian pengen flashdisk Batocera ini, kalian bisa aja langsung order di deskripsi di bawah. Kalau dari Depamas Channel, Depamas Store, nanti otomatis file gamenya sudah ada file scrapingnya, jadi sudah ada previewnya guys. Jadi kalian tidak usah repot-repot untuk mendownload scraping filenya, oke? Oke guys, bila pertanyaan silahkan sampaikan aja di kolom di bawah, di komentarnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share Depamas Channel. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.